Saudara pendiri sekaligus Direktur Wahid Foundation yang juga putri dari Presiden keempat RI, Yeni Wahid, menerima penghargaan dari pemerintah Jepang melalui program inisiatif Desa Damai. Program yang dimulai oleh Wahid Foundation sejak tahun 2017 lalu itu dinilai pemerintah Jepang sukses menekan kecenderungan tindak kekerasan dan radikalisme. Yeni Wahid menuturkan program inisiatif Desa Damai dibentuk dengan tujuan membangun ketahanan tingkat desa. Jadi memang sejak tahun 2017 kami dari Wahid Foundation telah bekerja sama dengan Badan PBB yang bernama UN Women membuat sebuah program yang bernama Peace Village Initiative atau Inisiatif Desa Damai, di mana kami mencoba untuk menciptakan resiliensi atau ketahanan di tingkat desa dengan memakai 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kesejahteraan, di mana kami memberikan pelatihan-pelatihan ekonomi, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan tentang pelatihan pencegahan konflik, penciptaan perdamaian, toleransi, lalu juga penghormatan terhadap keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu pendekatan yang ketiga atau pilar yang ketiga adalah penguatan peran perempuan, terutama memastikan bahwa suara perempuan juga didengar dan dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan di tingkat desa. Dan penghargaan ini juga kami bagi bersama dengan semua pihak yang terlibat dalam program atau inisiatif Desa Damai. Dan saudara, pagi hari ini kami sudah bersama dengan Direktur Wahid Foundation, Yeni Wahid. Selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi Mbak Nilu. Sehat Mbak? Sehat, terima kasih. Mbak Yeni, pertama tentu kami mengucapkan selamat loh Mbak Yeni atas pencapaiannya, ini luar biasa sekali. Bisa cerita nggak sih Mbak, ini sebenarnya seperti apa, bagaimana awalnya, gimana ceritanya Mbak? Ceritanya gimana ya, jadi beberapa bulan yang lalu saya memang dikontak oleh kedutaan Jepang dan diberikan informasi bahwa memang dinominasikan mendapat penghargaan tahun ini. Jadi setiap tahun pemerintah Jepang itu akan memberikan penghargaan kepada banyak orang sih di seluruh dunia. Ada sekitar 177 orang dan kelompok dari seluruh dunia yang diberi penghargaan setiap tahunnya. Itu namanya Foreign Ministers Commendation. Nah, jadi Commendation tahun 2021 ini salah satunya ya diberikan ke saya gitu kira-kira Mbak. Oh oke. Dan ini untuk penghargaan ini tuh kategorinya seperti apa sih Mbak? Boleh diceritakan? Jadi kategorinya dianggap orang yang punya, kalau ininya ya, kalau lihat di websitenya ya, outstanding achievement. Outstanding achievement itu kira-kira mungkin prestasi luar biasa di bidang internasional, itu yang pertama. Lalu yang kedua, punya andil memajukan hubungan antara Indonesia, antara Jepang dan negara asalnya ya, dengan dalam hal ini tentu Indonesia gitu. Lalu kemudian kiprahnya selama ini seperti apa gitu. Kira-kira 3 hal itu Mbak. Dan kemudian Mbak Yeni yang mendapatkannya, luar biasa sekali. Mbak Yeni, ini terkait dengan Desa Damai, inisiatif Desa Damai. Boleh cerita nggak sih soal itu Mbak? Iya, jadi sejak 2017 kami bekerja sama dengan PBB, Badan PBB yang namanya UN Women. Jadi kami membuat program-program di tingkat akar rumput, gitu ya, tingkat komunitas, namanya Desa Damai. Okay. Program ini berusaha untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan kekuatan sosial, kekuatan sumber daya desa ini seperti apa, bisa menguatkan desa kira-kira gitu. Nah, ini kerjasama dengan PBB. Ternyata salah satu funding terbesar PBB itu Jepang. Jadi mereka mungkin memonitor berbagai macam kegiatan selama ini ya. Jadi kemudian ini menambah catatan mereka lah, karena saya juga sering sekali diundang ke Jepang sebelum itu gitu ya. Pernah juga diundang makan malam di tempat kediaman Perdana Menteri Jepang, bicara di acara-acara di Jepang, bertemu dengan para tokoh-tokoh Jepang, gitu-gitulah. Jadi kemudian mungkin ini menambah salah satu catatan tentang berbagai macam kegiatan saya bersama dengan Jepang, kira-kira gitu. Oke. Nah memang Mbak, saya tuh suka banget Jepang. Sangat suka. Apa yang membuat Mbak Yeni jatuh cinta dengan Jepang? Satu, budayanya. Dua, makanannya, gitu ya. Sehat banget, gitu. Dan ketiga, etos hidupnya. Orang Jepang itu kan jujur sekali. Jadi saya pernah ketinggalan HP terbaru waktu itu, ketinggalan di restoran.
saya balik 2 jam kemudian HP masih ada, nggak ada yang akan ambil. Karena orang Jepang percaya bahwa sesuatu yang bukan haknya tidak boleh diambil. Oke, dan Ini itu contohnya. dan kemudian budaya-budaya seperti itukah kemudian yang Mbak Yeni kemudian tanamkan di program Desa Damai itu? Betul, misalnya kita pernah membawa ibu-ibu binaan kita ke Jepang, pernah ada yang kita bawa. Wow, tahun berapa itu Mbak? Tahun 2000 berapa ya? 2000 mungkin 2018 ya. 18 gitu. Ibu dari Sumeneb sama ibu dari Klaten. Oke, dibawa ke Jepang. Iya. Nah, saya kasih tahu ini loh orang Jepang kayak begini, suka menolong. Kita waktu itu sempat tersesat. Lalu ada orang Jepang, kita naik kereta kan, kereta MRT-nya. Lalu orang Jepang itu sampai nolongin jalan sama kita 10 menit, menunjukkan jalan. Wow. Padahal di arahnya berbeda. Contoh-contoh seperti ini. Dan kemudian tentu yang kita tekankan kepada semua orang yang terlibat dalam Desa Damai ini adalah, kita bisa nggak sih melakukan itu? Menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan di sekeliling kita. Nah, nilai-nilai semacam ini Mbak, yang coba kita tanamkan ya. Tentu terutama kepada mereka-mereka semua yang terlibat di Desa Damai. Oke, Mbak Yeni, ini ada ucapan selamat dari Kepala Desa. Ini sebenarnya pernyataan yang disampaikan dari Kepala Desa. Saya akan ajak Mbak Yeni untuk menyimak berikut ini. Adanya Wahid Foundation di Desa Ngembegan ini, masyarakat telah merasakan perubahan-perubahan setelah adanya program-program yang dilaksanakan oleh Wahid Foundation. Saat ini peran serta perempuan di tingkat RW, tingkat RT maupun tingkat desa semakin terasa. Setelah adanya pendampingan dari Wahid, kita bisa menjadi lebih memberdayakan, kemampuan apa yang kita miliki bisa kita maksimalkan, dan terlebih di dalam pendampingan tersebut, kelompok-kelompok itu dengan berbagai karakter, berbagai suku agama, kita bisa mewujudkan toleransi. Mbak Yeni, ini dari desa, tadi itu kepala desanya, Kepala Desa Gemblegan, Klaten. Ya. Ini memang menjadi salah satu yang didampingi oleh Wahid Foundation ya Mbak Yeni? Betul Mbak. Ada sekitar 30 desa yang terlibat pada saat ini, yang sudah deklarasi ada sekitar 14 menuju 16. Karena 2 desa lagi, satu Desa Tipes di Solo, dan lalu Desa Sinduharjo di Jogja, baru akan deklarasi. Nah, untuk deklarasi itu, kenapa sih kok nggak semuanya langsung deklarasi aja? Karena memang harus kita analisa dulu. Desa ini memenuhi syarat nggak untuk dibilang sebagai desa damai? Karena ada indikator-indikator yang harus menjadi komitmen bersama. Apa indikatornya itu Mbak? Misalnya bahwa desa itu punya komitmen untuk menghormati keberagaman di desanya. Setiap orang di desanya punya hak untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Lalu suara perempuan juga didengar di desa itu. Di beberapa desa kita ada pokja-pokja perempuan yang sangat aktif sekali. Lalu kemudian juga tentu ada komitmen untuk desa itu mau mencoba melakukan warganya ya, terutama anggota kita mau menyekolahkan anaknya. Ini hal-hal semacam ini. Lalu kemudian ada mekanisme untuk penyelesaian konflik. Ketika ada konflik, tentu konflik tidak bisa dicegah ya di masyarakat, bahkan dalam kehidupan pribadi pun gitu ya. Tapi ada mekanismenya. Siapa yang mesti kumpul? Musyawarah desanya siapa saja yang harus dilibatkan. Nah, kalau sudah ada itu semuanya, kemudian mereka bisa terlibat dan bisa mendeklarasikan diri sebagai desa damai. Ketika sudah menjadi desa damai, kita akan memberikan macam-macam Mbak. Salah satunya juga mungkin bantuan dana yang bisa dipergunakan untuk keperluan desa. Nah, ini contohnya, iya. Mbak Yeni, Wahid Foundation ini kan selalu melibatkan komunitas perempuan ya, terkait dengan program-programnya. Apa yang melatar belakang itu Mbak Yeni? Apa yang kemudian membuat kekuatan perempuan itu seperti apa Mbak Yeni sebenarnya di sini yang dilihat oleh Wahid Foundation ini? Iya, jadi kita kan selalu bekerja berdasarkan data. Nah, data dan riset yang ada itu menunjukkan bahwa kalau kita berinvestasi pada perempuan, ya, maka kemudian hasilnya itu akan lebih besar lagi di masyarakat. Karena ketika kita meluangkan waktu, meluangkan banyak pikiran maupun sumber daya untuk perempuan gitu ya, memfasilitasi perempuan, biasanya kemudian dampaknya adalah ketika perempuan yang lebih berdaya, dia akan memberikan lebih juga untuk
dirinya, untuk keluarganya maupun sekelilingnya. Misalnya begini, ketika kita memberikan investasi ke perempuan itu dalam artian kita fasilitasi secara ekonomi ya, kita berikan akses untuk permodalan, kita berikan pelatihan keterampilan dan lain sebagainya, kita berikan pelatihan macam-macam termasuk soal penguatan dirinya sebagai perempuan gitu ya. Maka hasilnya adalah kalau dia sudah lebih sejahtera, maka pendapatannya akan dialokasikan untuk kebutuhan keluarganya. Anaknya sekolahnya lebih baik, gizinya lebih baik dan lain sebagainya. Jadi ini seperti gelombang ya, seperti ombak. Efeknya besar sekali, gelombangnya akan besar. Itu ketika kita menanamkan atau memfasilitasi perempuan. Ini berdasarkan data atau studi yang dilakukan di seluruh dunia. Sebetulnya. Jadi disitulah kemudian kita memutuskan ya udah kalau laki-laki sudah lebih berdaya tanpa difasilitasi, perempuan aja deh gitu. Investasi pada perempuan hasilnya akan jauh lebih besar karena tidak hanya bermuara pada dirinya tapi bermuara juga pada komunitas yang lebih besar. Mbak Yeni Wahid, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini dan selamat sekali lagi atas penghargaan yang diterima. Semoga ini terus bisa menjadi inspirasi bagi kami, bagi saya, bagi semua perempuan Indonesia, bagi bangsa ini. Terima kasih Mbak Yeni, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu, terima kasih.